Berbaik. Baik. Baik Ibu. Ya, saya bersyukur dan kita bersyukur semuanya kita masih dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan yang kuasa. Nah, Amin. pada malam hari ini kita ada dalam kegiatan ini kita melakukan simulasi in-house training program sekolah penggerak. Nah, sebelum memulai aktivitas kita pada malam hari ini, saya meminta Pak Wens untuk memandu kita dalam doa. Kepada Pak Wens, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan Ibu. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa sebelum memulai kegiatan kita ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Wens yang sudah membawakan kita dalam doa. Baik, untuk melatih fokus kita, saya ada siapkan ice breaking untuk kita supaya melatih fokus kita. Siap Oke. Ibu, siap. Oke, baik. Jadi ice breaking kita ini dalam bentuk menyambung cerita. Jadi petunjuknya itu adalah ketika saya mengatakan satu kalimat, nanti saya tunjuk antara Pak berdua, Pak Wens ataupun Pak Marcel untuk melanjutkan cerita saya dengan satu kalimat juga. Begitu selanjutnya. Oke, dipahami ya? Oke, baik, kita mulai. Pada hari Sabtu malam, saya pergi ke supermarket. Oke, silakan dilanjutkan Pak Wens. Di sana saya membeli beberapa keperluan seperti susu dan lain sebagainya. Lanjut, Pak Marcel. Setelah itu kami langsung pulang ke rumah. Sekian saja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, luar biasa. Ceritanya nyambung ya, Pak berdua. Oke, baik. Sekarang saya akan izinkan saya untuk share screen dulu apa yang perlu kita bahas pada saat sekarang. Kok ini soalnya muncul nih, lalu lama-lama. Oke, Pak berdua, malam ini kita akan membahas tentang asesmen diagnostik. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin mengetahui pemahaman Pak Wens dan Pak Marcel, apa itu asesmen diagnostik sih? Sehingga sebelum memulai dengan tujuan asesmen diagnostik, kita harus tahu dulu kira-kira asesmen diagnostik itu apa sih? Menurut pemahaman Pak berdua, saya persilakan. Oke, baik Ibu. Asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasikan kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik itu sendiri. Oke, baik, terima kasih. Sekian saja penjelasan singkat. Ya. Baik, jawabannya yang sangat singkat, sangat padat, dan sangat jelas. Mungkin dari Bapak Wens mau menambahkan atau cukup? Pas ya Pak ya. Oke, baik. Jadi yang dimaksud asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik maupun kemampuan siswa, baik itu kelemahan maupun kekuatan siswa, sehingga membantu kita ketika melakukan pelayanan. Oke, kita masuk pada yang berikut adalah tujuan daripada asesmen diagnostik. Kira-kira menurut Pak Wens dan Pak Marcel, apa sih tujuan asesmen diagnostik itu? Silakan Pak. Baik.
tujuan asesmen diagnostik yaitu untuk mengungkapkan letak kesulitan atau masalah atau letak kesulitan yang menjadi penyebab timbulnya masalah siswa. Oke, baik. Jadi menurut Bapak Wens, tujuan daripada asesmen diagnostik itu adalah supaya mengetahui penyebab daripada masalah yang dialami siswa. Begitu ya Pak ya yang saya tangkap. Oke, betul, baik. betul. Jadi kita masuk pada tujuan dilakukannya asesmen diagnostik. Nah, apa saja tujuan dilakukan asesmen diagnostik? Nah, di sini kita membahas tentang tujuan asesmen diagnostik lebih kepada dari aspek non-kognitif. Nah, tujuannya itu adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui, oh, siswa ini berpotensi bermasalah nantinya. Dari situ kita bisa memberikan pelayanan di awal, supaya tidak berlarut-larut masalah siswa ini. Nah, tujuan daripada asesmen diagnostik itu sendiri lebih kepada yang pertama itu untuk kita mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Siswa itu secara psikologis dia sejahtera tidak? Nah, secara sosial emosinya juga siswa ini emosinya bisa terkontrol atau tidak. Terus yang berikut kita mengetahui aktivitas siswa selama dia belajar di rumah. Kemudian mengetahui kondisi keluarga siswa. Nah, dengan mengetahui kondisi keluarga siswa kita bisa tahu, oh anak ini misalnya, dia berasal dari keluarga broken home. Maka adanya indikasi masalah apa yang akan terjadi ketika kita berhadapan dengan anak yang berasal dari keluarga yang broken home. Nah, dari situ kita bisa mengambil langkah yang tepat untuk membimbing siswa ini atau memberikan layanan kepada siswa dengan permasalahan kondisi keluarga yang mungkin tidak utuh gitu. Terus yang berikut adalah kita mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Jadi kita bisa tahu dengan siapa saja siswa ini bergaul. Apakah dia sudah bergaul dengan teman yang tepatkah atau mungkin dia bisa saja salah bergaul. Yang berikut lagi kita bisa mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Nah, dari sini juga kita bisa tahu, oh anak ini gaya belajarnya itu gaya belajar visual. Jadi dia bisa gaya belajar, dia lebih bisa paham ketika dia bisa melihat atau belajar melalui video, menonton video, atau melihat gambar-gambar. Kemudian kita juga bisa tahu, oh anak ini gaya belajarnya itu lebih kepada auditory atau dia lebih cepat menangkap materi ketika dia mendengarkan ketimbang dia harus menonton video atau melihat gambar-gambar. Kemudian ada juga kita bisa tahu, oh anak ini ternyata gaya belajarnya itu lebih kepada gaya belajar yang kinestetik. Nah, jadi dia lebih suka paham pelajaran ketika misalnya nih di kelas nih. Di kelas ada juga siswa yang dia lebih paham ketika guru menjelaskan, dia sambil memegang ballpoint seperti ini ya. Jadi kadang guru menyangka bahwa anak ini kok tidak sopan ya ketika saya memberikan pelajaran kok dia tidak sopan. Nah, yang harus guru-guru tahu juga bahwa anak ini sebenarnya gaya belajarnya memang dia gaya belajarnya kinestetik. Dan salah satu cirinya itu dia harus memegang sesuatu atau menggerakkan sesuatu baru dia bisa paham. Terus ada yang dia tidak terlalu suka, dia tidak terlalu nyaman kalau duduk terlalu lama di kelas. Nah, itu ciri gaya belajar siswa yang kinestetik. Oke, baik. Terus yang berikut. Oke, saya sampai di tujuan ini. Kemudian tadi sudah ada juga gaya belajar yang saya sampaikan. Sekarang kita masuk pada yang berikut adalah tahapan untuk melakukan asesmen diagnostik. Nah, dalam tahapan-tahapan melaksanakan asesmen diagnostik ini ada 3, yaitu melakukan persiapan,
terus pelaksanaan, dan tindak lanjut. Kita membahas dulu yang pertama, yaitu langkah yang pertama, yaitu persiapan. Mungkin Pak Wens dan Pak Marcel bisa membantu kita, kira-kira tahapan apa saja yang termasuk dalam tahap persiapan untuk melakukan asesmen diagnostik. Silakan Pak Wens atau Pak Marcel. Baik Ibu. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Ya, yang pertama itu kan tahap persiapan. Jadi bagaimana kesiapan kita sebagai pendidik atau sebagai guru untuk menyiapkan materi itu dengan baik. Ya, tentunya di sini kita betul-betul mempersiapkan baik-baik materi supaya bisa dijelaskan, ya, dijelaskan secara baik juga kepada siswa. Jika siswa tersebut ya mampu untuk menerima atau menerapkan ya, materi-materi yang diajar oleh gurunya. Itu masa persiapan. Ada kesiapan dari guru itu sendiri merancang gaya belajarnya. Seperti itu. Baik Pak Marcel, terima kasih jawaban yang sangat bagus sekali. Jadi menurut Pak Marcel, persiapan yang perlu dilakukan oleh seorang guru itu adalah menyiapkan materinya dulu supaya kita siap. Gitu ya Pak Marcel ya. Oke, baik, kita bahas tahap persiapan. Nah, dalam tahap persiapan ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Marcel, kita harus menyiapkan materi. Nah, dalam materi yang kita siapkan, bisa saja kita memakai alat bantu. Kita menggunakan alat bantu. Alat bantu yang kita gunakan itu bisa berupa gambar-gambar untuk mewakili perasaan emosi siswa. Misalnya saja, kita mau bertanya nih tentang apa yang sedang siswa rasakan sekarang. Nah, dari sana karena ada gambar-gambar untuk yang kita gunakan, misalnya kita gunakan gambar-gambar emotikon sedih misalnya, ataupun gambar-gambar emotikon bahagia misalnya. Nah, dari emotikon yang ada, misalnya kalau kita bertanya tentang bagaimana perasaan kamu ketika belajar di rumah. Misalnya siswa pakai emotikonnya sedih misalnya. Nah, dari sana kita bisa menangkap bahwa, wah, anak ini ternyata tidak sedih, ternyata dia sedih ketika dia harus belajar di rumah. Jadi mungkin dia lebih senang kalau belajarnya tatap muka. Seperti itu. Jadi dia mungkin tidak suka untuk belajar online. Pasti ada banyak faktor penyebabnya. Kenapa sehingga dia merasa sedih ketika dia harus belajar di rumah. Gitu ya Pak ya. Pak berdua bisa paham maksud saya ya. Bisa. Oke, baik. Terus dari situ juga kita harus membuat pertanyaan panduan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa misalnya pertanyaan panduan itu yang kita menanyakan bagaimana perasaannya, kemudian apa saja aktivitas yang dia lakukan selama belajar di rumah, kemudian apa hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan bagi dia selama dia belajar di rumah, kemudian apa saja harapan siswa tersebut. Nah, kita menanyakan harapan ini dengan tujuan bahwa kita mau tahu nih kira-kira harapan dari siswa ini apa sih ketika dia harus ikut belajar dari rumah. Mungkin dia harapannya, saya berharap bahwa suatu saat pandemi ini cepat berlalu supaya saya bisa belajar di sekolah karena saya ingin bertemu dengan teman-teman. Mungkin saja harapannya seperti itu, gitu ya. Oke, baik. Terus kita lanjut, tadi ada tahapan persiapan. Sekarang kita lanjut di tahapan pelaksanaan. Saya mau tahu nih dari Pak berdua, kira-kira siapa yang mau menjelaskan tahapan yang masuk dalam tahap pelaksanaan itu seperti apa sih asesmen ini, dalam asesmen? Pak Marcel atau Pak Wens yang mau menjawab, kira-kira yang masuk dalam tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik itu seperti apa? Kegiatan yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan asesmen diagnostik. Silakan Pak. Baik, jadi tahapan pelaksanaan ya? Iya, tahapan pelaksanaan Bapak. Tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik. Iya. Nah, tahapan pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik kalau
di tahapan persiapan itu sudah kita rancang dengan bagus. Kira-kira apa saja yang dipersiapkan untuk melaksanakan asesmen diagnostik. Jadi misalnya kalau di tahap persiapan misalnya kita siapkan alat-alat non tes seperti alat ungkap masalah, angket untuk menjaring kebutuhan siswa. Nah, di tahap pelaksanaannya itu kita action dengan menyebarkan angket itu kepada siswa, dijelaskan, lalu diisi oleh siswa, kemudian kita analisa dan kita interpretasikan. Oke, baik sekali jawaban dari Pak Wens. Bagus sekali, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, jadi kita lihat dulu nih tahap pelaksanaan nih apa saja yang ada dalam tahap pelaksanaan. Nah, dalam tahap pelaksanaan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Wens bahwa kita misalnya kita siapkan, contoh kecilnya kita siapkan angket. Seperti itu ya Pak ya, supaya kita bisa melihat oh ini ada sejumlah pernyataan dalam angket itu bisa menjelaskan keadaan siswa. Nah, di sini ada beberapa contoh kegiatan pelaksanaan asesmen diagnostik, diantaranya kita meminta siswa untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah, serta menjelaskan aktivitasnya. Mungkin kita menyuruh dia untuk menggambarkan ekspresinya ini melalui cerita. Jadi dia bisa menceritakan apa saja kegiatannya selama belajar di rumah, ataupun dia bisa menulis apa saja yang dia kerjakan di rumah selama belajar dari rumah. Kemudian kita juga bisa meminta siswa untuk menggambar misalnya dia menggambar emotikonnya, menggambarkan perasaannya ketika dia harus belajar dari rumah. Apakah dia jenuh, bosan, atau malah bahagia, senang ketika dia harus belajar dari rumah. Gitu ya Pak. Oke, kita lanjut pada tahap yang terakhir itu adalah tahap tindak lanjut. Nah, pada tahap tindak lanjut ini, setelah pelaksanaan kan pasti harus dilakukan tindak lanjut. Tujuan daripada tindak lanjut ini kira-kira apa menurut Pak berdua? Kira-kira tujuan kita melakukan tindak lanjut setelah pelaksanaan itu kira-kira apa? Silakan Pak, yang mau menjawab. Jadi tindak lanjut ini juga tergantung pada tahapan pelaksanaan yang kita sudah lakukan. Tindak lanjut yang dimaksudkan di sini menurut saya hal-hal apa saja yang kita lakukan untuk menindaklanjuti apa saja yang sudah dilaksanakan di tahapan pelaksanaan. Oke. Baik, terima kasih Pak Wens. Jawaban yang sangat bagus sekali. Jadi intinya dari jawaban Pak Wens itu adalah kita melakukan tindak lanjut berdasarkan apa yang kita laksanakan. Gitu ya Pak ya. Jadi misalnya dalam tahap pelaksanaan misalnya ada siswa yang teridentifikasi dia bermasalah misalnya. Berarti kita harus melakukan tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya seperti apa? Kita bisa lakukan pendampingan dengan konseling individu misalnya. Nah, misalnya dalam konseling individu, kemudian masalahnya ini dia harus berpotensi melibatkan orang tua misalnya. Maka kita harus berkolaborasi dengan orang tua, dengan jalan kita melakukan home visit. Supaya kita bisa mengetahui lebih jelas, mengetahui lebih dekat permasalahan siswa. Dengan demikian kita bisa berkolaborasi bersama orang tua, wali kelas, dan Bapak Ibu guru yang lain untuk bagaimana kita membantu siswa ini. Bagaimana kita memberikan layanan yang tepat untuk siswa ini yang berpotensi masalah. Oke, mungkin ini saja Bapak. Baik. Cukup. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa pertemuan kita cukup sampai di sini dan inti daripada tujuan asesmen diagnostik ini adalah untuk mendiagnosa atau mendeteksi
masalah yang dihadapi siswa, entah itu yang berkaitan dengan masalah psikologisnya dia ataupun masalah lain sebagainya, itu kita lakukan asesmen diagnostik. Tujuannya supaya kita mendiagnosa di awal, supaya kita juga memberikan pelayanannya lebih awal. Intinya kita memberikan di awal, pelayanannya di awal, jangan di air-air. Oh ini kalau orang Kupang biasa bilang air sudah di batang leher baru ketang mulai ambil tindakan. Tidak seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pertolongan atau memberikan pelayanan di awal. Ketika siswa sudah berpotensi mengalami masalah, kita berikan tindak lanjut. Jadi ketika kita sudah mendapatkan laporan misalnya dari balik kelas ataupun kita mengetahui sendiri, kita langsung ambil tindak lanjut, tidak lagi menunggu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Wens dan Pak Marcel untuk partisipasinya malam ini. Saya senang sekali, kelompok kita sangat solid. Saya senang sekali. Oke. Terima kasih juga Ibu. Ya. Oke, baik. Jadi mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini, dan untuk menutup kegiatan kita hari ini, malam ini, saya meminta lagi Pak Wens untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Pak Wens saya persilakan. Oke. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa menutup acara kita ini. Masuk kelas nagas materi kamu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Wens. Demikian Sama-sama, Ibu. pertemuan kita hari ini. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Kita Wens. bisa bertemu di lain kesempatan. Oke, Selamat Ibu. malam. Selamat malam. Kita tepuk tangan.